mahasiswa sekalian, khususnya yang sedang menyusun skripsi atau tesis. Ya, selamat jumpa lagi di channel Ruang Belajar saya. Dalam menentukan analisis data, salah satu persyaratan yang harus dilakukan adalah melakukan uji persyaratan dulu, melihat apakah data-data yang akan kita analisis itu memenuhi asumsi tertentu. Salah satunya adalah uji normalitas data. Nah, kalau hasil ujinya menunjukkan data berdistribusi normal, maka bisa menggunakan statistik parametrik. Lalu bagaimana kalau data kita tidak berdistribusi normal? Nah, kita bisa menggunakan statistik parametrik. Apakah kalau data berdistribusi normal tidak bisa menggunakan teknik non-parametrik? Bisa. Ya, jadi non-parametrik mempersyaratkan apakah data yang berdistribusi normal atau tidak. Tapi statistik parametrik itu mensyaratkan data berdistribusi normal. Nah, inilah yang akan kita coba bahas hari ini, ya, merespon pertanyaan beberapa mahasiswa mengenai apa yang harus dilakukan dan teknik statistik apa yang bisa digunakan ketika hasil analisis uji normalitas datanya menunjukkan bahwa data yang dia miliki itu tidak berdistribusi normal. Nah, kita ngambil contoh kasus, ya. Peneliti ingin meneliti pengaruh teknik kontrak perilaku terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa di SMA X. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah apakah ada pengaruh pemberian teknik kontrak perilaku terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa di SMA X. Lalu dari hasil kajian literatur dirumuskan hipotesis teori. Pemberian teknik kontrak perilaku memiliki pengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa SMA X. Nah, inilah yang mau diuji hipotesis statistik ini. Nah, untuk menguji statistik ini peneliti menggunakan desain one group test post test. Ya, jadi melakukan pengukuran sebelum pretest, lalu melaksanakan intervensi dalam bentuk pemberian teknik kontrak perilaku, lalu melakukan post test lagi untuk mengukur kedisiplinan belajar siswa setelah diberi perlakuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang dilakukan adalah uji beda antara pretest dan post test. Nah, ini artinya data yang dimiliki adalah data sampel berpasangan. Kenapa disebut berpasangan? Karena datanya berpasangan. Ya, semua individu itu dua kali diukur, yaitu diukur pra-testnya, diukur post-testnya. Maka data pretest post-test itu disebut data berpasangan. Nah, kalau seperti itu, analisis data apa yang bisa digunakan? Nah, kalau data kita berdistribusi normal, bisa menggunakan sampel berpasangan atau file sampel t-test. Tapi kalau kita mendapatkan data yang tidak berdistribusi normal, maka yang bisa kita gunakan adalah uji Wilcoxon. Nah, kita akan mencoba berlatih bagaimana menggunakan uji Wilcoxon itu pada contoh penelitian kita dengan judul yang saya sebutkan tadi. Nah, ini data hasil pengukuran. Ya, 15 orang yang dieksperimen, ya, dari pretest didapatkan hasil 75, 71 dan seterusnya. Lalu setelah diberikan intervensi, didapatkan hasil post test mengenai kedisiplinan belajar
subjek penelitiannya itu 85, 80 dan seterusnya. Ya. Skala kedisiplinan belajar ini menggunakan skala nilai tertingginya 100. Ya. Nah, tugas belajar kita coba kita coba belajar untuk melakukan analisis data kita secara sistematis. Ya, pertama, apa sih bunyi hipotesis statistik yang kita mau uji? Ya, tadi kita punya hipotesis teori. Lalu kriteria pengujian H0-nya berapa yang kita akan menggunakan? Lalu hasil analisis datanya seperti apa dengan menggunakan tadi uji Wilcoxon. Lalu status H0 dan H1 setelah analisis data itu seperti apa? Ditolak atau diterima? Bagaimana interpretasi hasil analisis datanya? Lalu apa kesimpulan penelitian kita? Nah, inilah biasanya merupakan prosedur-prosedur, tahapan-tahapan kegiatan yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis data statistik dalam rangka pengujian hipotesis. Ya, kita coba menjawab dalam kasus kita, bagaimana sih hipotesis statistik yang tepat ketika kita melakukan uji beda untuk sampel berpasangan. Ya. Nah, yang tepat itu adalah kalau kita menggunakan desain eksperimen, kita tentu melakukan uji beda. Untuk melihat pengaruhnya, kita melakukan uji beda. Ya, apakah ada peningkatan? Ya, disiplin belajar siswa setelah mengikuti kontrak perilaku. Jadi kita melakukan uji beda pre-test, post-test. Karena itu hipotesis statistiknya juga itu berkaitan dengan uji beda. Ya, H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan. Nilai kedisiplinan belajar siswa sebelum dan setelah diberi teknik kontrak perilaku. Satunya ada perbedaan nilai kedisiplinan belajar siswa sebelum dan setelah diberi teknik kontrak perilaku. Nah, seperti ini persisnya hipotesis 0 yang tepat untuk kasus kita yang menggunakan uji beda dalam rangka menguji pengaruh. Ya. Nah, kita akan menggunakan kriteria 5%, alfa 5%. Sehingga kriteria pengujian kita adalah tolak H0 jika nilai signifikansi dari hasil analisis kita itu sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05. Alfa 0,05 kita jadikan standar ya. Jadi artinya kita menerima H0, menolak H0 itu jika peluang kesalahannya di bawah 5%. Nah, kita coba berlatih ya, melakukan analisis data dengan SPSS menggunakan uji Wilcoxon. Bagaimana caranya? Ini data yang sudah di-input dalam Excel, ya, dalam lembar layar Excel. Jadi di variabel v itu kita tulis, ya, variabel 1 pretest, variabel kedua post-test, ya. Lalu data view-nya, ya, di variabel 1 ini yang kita tulis, ya, data-data dari 15 siswa dan post-testnya 15 siswa. Selanjutnya kita akan memilih analisis data yang tepat, ya. Nah, ini ya, jadi kita menggunakan non parametrik, ya, karena asumsi data kita tadi tidak normal, ya, datanya non parametrik. Lalu kemudian kita akan ke legacy dialog. Di sini kita akan mencari, ya, dan memilih two related sample. Jadi sampel berkorelasi atau berhubungan, ya, untuk dua kelompok. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan apalagi namanya ini kotak dialog. Nah, di kotak dialog ini kita masukkan pretest, ya, diklik, ya, lalu kemudian yang kedua kita klik,
dan dipindahkan ke variabel kedua. Lalu dari tes tipe tes ini biasanya sih sudah terklik Wilcoxon ya. Kalau belum tentu nanti kita klik ini Wilcoxon. Nah, ini yang kita pilih karena ini yang tepat untuk menguji perbedaan data-data sampel berpasangan ya. Nah, di sini apalagi ya, tidak ada lagi yang kita perlu dilakukan. Langsung saja absennya apa diperlukan, ada deskriptif, tapi deskriptif ini adalah nilai deskriptif untuk keseluruhan data 30. Jadi tidak usah supaya tidak bingung ya. Lalu oke. Nah, di sini kita menemukan ya data. Ini adalah ranking, deskripsi ranking. Ya. Di sini negatif rankingnya itu 0, positif rankingnya 8. Ya. Jadi negatif ranking itu adalah nilai post test lebih rendah dari pretest, itu tidak ada. Nilai post test lebih tinggi dari pretest itu ada 8 rata-ratanya ya. Nah, itu. Yang sama pretest post test tidak ada ya. Nah, itu seperti ini ya. Lalu ini hasil kita ya. Ini yang akan kita pindahkan. Jadi kita coba copy ya. Ya, baiknya itu kita copy dalam bentuk image ya, gambar. Ya. Nah, kita copy ke data kita. Data kita sudah pindahkan dari apa tadi? Dari output SPSS. Ya. Ya, data ini kalau kita dalam membuat laporan skripsi atau tesis, ini tentu kita pindahkan ke bagian hasil analisis data kita. Ada dua yang perlu kita lihat ini ya, nilai deskriptifnya dan nilai tes statistiknya. Ya, kita mendapati nilai signifikansi hasil kita itu 0,001. Ini yang kita uji, kita bandingkan dengan kriteria. Kriteria kita tadi 0,05. Kita tolak H0 jika nilai signifikansi yang kita peroleh itu di bawah 5% dan kita menemukan itu di bawah 0,05. Ya, maka kita dalam laporan kita mengatakan seperti ini ya. Berdasarkan tabel output, hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari alfa 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 kita tolak dan hipotesis satunya kita terima. Ya, kalau kita mau panjangkan, kita bisa mengatakan dengan demikian hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada perbedaan nilai kedisiplinan belajar siswa sebelum dan setelah diberi perlakuan dengan teknik kontrak perilaku dinyatakan ditolak. Dan H1 yang menyatakan ada perbedaan nilai kedisiplinan belajar siswa sebelum dan setelah diberi teknik kontrak perilaku dinyatakan diterima. Apakah setelah ini selesai? Belum, karena kita uji tadi pengaruh. Ya, karena kalau ada perbedaan kita belum bisa menentukan kalau ada perbedaan apakah perbedaan itu meningkat atau menurun. Ya, kita hanya dites atau ambil uji Wilcoxon itu hanya menguji beda tidak, signifikan tidak perbedaan nilai pretest dan post-test. Nah, untuk mengetahui apakah peningkatan atau penurunan, maka yang kita bandingkan adalah nilai deskriptifnya. Nah, tadi kita menemukan nilai deskriptif. Ya, ini. Ya, positifnya itu 8. Artinya yang meningkat itu lebih banyak. Rata-rata peningkatannya 8 dan rata-rata mean rank yang tidak meningkat itu tidak ada. Ya, jadi ini maaf, ini salah tulis. Ya,
Jadi berdasarkan analisis deskriptif diperoleh nilai rata positif rank itu 8 dan negatif ranknya 0. Nah, dari sini baru kita bisa menyimpulkan ini berarti terjadi peningkatan nilai kedisiplinan belajar siswa setelah mendapatkan teknik kontrak perilaku. Nah, ini juga menjadi dasar kita untuk menyimpulkan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian teknik kontrak perilaku berpengaruh signifikan, kata signifikan penting, ya, terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa di SMAS. Inilah kata-kata yang akan nanti kita tulis lagi di bagian bab 5, kesimpulan penelitian. Ya, langsung saja ditulis di situ. Pemberian teknik kontrak perilaku berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa SMAS, atau ada pengaruh signifikan pemberian teknik kontrak perilaku terhadap peningkatan nilai kedisiplinan belajar siswa di SMA X. Ya, seperti itu, saudara mahasiswa. Contoh ya penerapan analisis untuk data yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan uji Wilcoxon. Lalu berapa besar pengaruh atau sumbangan efektifnya? Uji Wilcoxon, uji t-test itu tidak memberikan jawaban terhadap itu. Yang dijawab itu adalah signifikan tidak perbedaannya, signifikan tidak pengaruhnya. Untuk menguji besar pengaruh ini, untuk mengetahui besar pengaruh ini, kita perlu melakukan analisis lebih lanjut dengan Engage Score. Nah, bagaimana melakukan Engage Score? Anda bisa melihat video yang sudah upload di channel saya, dan Anda bisa melihat linknya di deskripsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.